Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joseph Pusrandi Yogerteli dengan NPM 12155201240095 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, kelas B, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan faktor manusia dan ada 7 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama saluran masukan keluaran, yang kedua perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer, yang ketiga otak manusia, yang keempat memori pada HCI, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam kesalahan dan mode mental, dan yang terakhir psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Jadi baik teman-teman, sebelum saya masuk pada pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu interaksi manusia dan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction adalah studi multidisiplin yang mempelajari hubungan komunikasi dan pertukaran informasi antara manusia dan sistem komputer. Fokus utamanya adalah merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi antar muka agar teknologi lebih mudah, aman, dan efisien digunakan. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu saluran masukan keluaran. Saluran masukan atau input. Saluran masukan adalah cara pengguna memberikan perintah atau data ke komputer, contohnya keyboard untuk mengetik teks atau perintah, dan kemudian mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek. Yang ketiga layar sentuh atau touchscreen, langsung menyentuh layar. Mikrofon memasukkan suara, misalnya perintah suara. Kamera input berupa gambar atau gerakan. Saluran keluaran atau output. Saluran keluaran adalah cara komputer memberikan informasi kembali ke pengguna, contohnya monitor atau layar menampilkan teks, gambar, dan video, yang kemudian speaker atau handphone mengeluarkan suara. Yang ketiga printer mencetak hasil kertas. Yang keempat getaran atau vibration seperti di HP saat notifikasi masuk kepada handphone kita. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Yang pertama, kecakapan manusia. Manusia berpikir secara fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kemudian kreativitas tinggi, mampu menghasilkan ide, solusi, dan inovasi. Yang ketiga, pemahaman konteks. Manusia bisa memahami makna, emosi, dan situasi. Pengambilan keputusan kompleks. Manusia juga bisa mempertimbangkan banyak hal sekaligus, seperti nilai, etika, dan pengalaman. Belajar dari pengalaman, semakin sering mencoba, semakin berkembang. Kemudian kecakapan komputer. Kecepatan tinggi, mampu memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Akurasi tinggi, jarang melakukan kesalahan jika program benar. Yang ketiga konsisten, hasilnya tetap sama untuk input yang sama. Yang keempat penyimpanan besar, mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kelima otomatisasi, dapat menjalankan tugas berulang tanpa lelah. Yang ketiga otak manusia. Pemrosesan paralel atau otak manusia bisa memproses banyak hal sekaligus, misalnya melihat, mendengar, dan berpikir dalam waktu yang bersamaan. Artinya, otak kita terdiri dari banyak bagian yang punya fungsi berbeda. Saat kita melakukan sesuatu, bagian-bagian itu bekerja secara bersamaan atau paralel. Contohnya, saat kamu naik motor, itu yang pertama mata untuk melihat jalan, telinga untuk mendengar klakson, otak berpikir arah tujuannya nanti kemana, tangan mengendalikan setir, kaki mengatur gas dan rem. Semua itu terjadi dalam waktu yang sama, bukan bergantian. Itulah pemrosesan paralel. Fleksibel dan adaptif.
bisa cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa perlu diprogram. Yang ketiga, mengandung emosi dan intuisi. Keputusan tidak hanya logika, tapi juga perasaan dan pengalaman. Yang keempat, kemampuan belajar alami. Belajar dari kesalahan, pengalaman, dan lingkungan. Antara kadang tidak konsisten, artinya bisa lelah, lupa, atau membuat kesalahan. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat, memori pada HCI. Memori dalam HCI atau Human Computer Interaction, interaksi manusia dan komputer, membahas bagaimana manusia menyimpan dan mengingat informasi saat berinteraksi dengan sistem. Ini penting supaya desain aplikasi mudah dipahami dan tidak membebani pengguna. Yang pertama, memori sensorik, menyimpan informasi dari indera atau penglihatan, suara, dan lain-lain. Durasi sangat singkat, hanya beberapa detik. Contoh, melihat tampilan layar hanya sekilas. Yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory, menyimpan informasi sementara. Kapasitas terbatas, durasi pendek. Contoh, mengingat kode OTP sebelum diketik. Yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory, menyimpan informasi dalam waktu lama. Kapasitas hampir tidak terbatas. Contoh, mengingat cara menggunakan aplikasi yang sering dipakai. Pembahasan yang kelima yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan manusia untuk mencari solusi ketika menghadapi kesulitan saat menggunakan sistem atau komputer. Menggunakan logika dan pengalaman, pengguna mencoba memahami masalah berdasarkan apa yang sudah pernah dialaminya. Trial and error atau coba-coba. Jika tidak tahu, pengguna akan mencoba beberapa cara sampai berhasil. Kemudian menggunakan petunjuk seperti menu bantuan, pesan error, atau panduan sistem. Yang keempat, membuat strategi. Misalnya mencari cara paling cepat atau mudah untuk menyelesaikan tugas. Dalam HCI atau Human Computer Interaction, sistem harus memberikan petunjuk yang jelas, tidak dapat membingungkan pengguna. Pesan error harus mudah dipahami, bukan istilah teknis. Antarmuka harus membantu pengguna menemukan solusi dengan cepat. Pembahasan yang keenam, kesalahan dan model mental. Model mental adalah gambaran atau pemahaman di dalam pikiran pengguna tentang bagaimana suatu sistem bekerja. Kesalahan model mental terjadi ketika pemahaman pengguna tidak sesuai dengan cara kerja sistem sebenarnya. Contoh, pengguna mengira tombol X hanya menutup halaman, padahal juga dapat menghapus data. Mengira file otomatis tersimpan, padahal harus klik save. Penyebab, desain antarmuka tidak jelas atau membingungkan. Icon atau simbol tidak familiar. Sistem tidak konsisten, kurangnya petunjuk atau feedback. Dampak dari semua itu, pengguna melakukan kesalahan, bingung saat menggunakan aplikasi, menjadi tidak percaya pada sistem. Dalam HCI, desain harus sesuai dengan kebiasaan pengguna, gunakan ikon dan istilah yang mudah dipahami, berikan feedback yang jelas, misalnya notifikasi berhasil atau gagal. Terakhir, buat sistem konsisten di setiap bagian. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berpikir, mengingat, memahami, dan mengambil keputusan. Dalam HCI, ilmu ini digunakan untuk merancang sistem agar sesuai dengan cara kerja otak manusia. Hubungannya dengan sistem, yaitu persepsi atau penglihatan dan pemahaman. Desain harus jelas, warna dan tampilan mudah dibaca. Yang ketiga, memori. Yang keempat, sistem tidak boleh membuat pengguna menghafal banyak hal. Yang kelima, perhatian atau attention. Yang ketujuh, tampilan harus fokus, tidak terlalu ramai agar tidak membingungkan. 8, pemecahan masalah. Yang kelima. Yang ke-9, sistem harus membantu pengguna menemukan solusi dengan mudah. Yang
H10 model mental. Dan terakhir, desain harus sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman pengguna. Baik teman-teman, di video kali ini ada 3 referensi yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas tersebut.